warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sekaryakti Rahayu dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan NIM 2143470PN17069 sebagai praktikum genetika pertanian golongan A1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persilangan antara tanaman cabai rawit dengan tanaman cabai hijau keriting. Persilangan cabai saya lakukan di salah satu lahan milik petani di Desa Sumberan, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Persilangan tanaman dilakukan antara tanaman cabai rawit varietas Nirmala dengan cabai hijau keriting varietas lokal Pakem yang dilaksanakan di Desa Sumberan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Persilangan tanaman merupakan sebuah proses untuk meningkatkan keragaman genetik dari suatu tanaman dengan manipulasi untuk menggabungkan dua sifat atau lebih tanaman sehingga akan menghasilkan untuk individu baru. Persilangan biasa kita sebut dengan hibridasi. Tujuan utama dari persilangan tanaman yaitu untuk menggabungkan karakter baik ke dalam satu genotip baru, memperluas keragaman genetik, memanfaatkan figur hibrida, dan menguji potensi tetua. Sebelum melakukan proses persilangan, kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat yang digunakan berupa pinset yang digunakan untuk mengambil benang sari pada bunga jantan dan untuk membuang mahkota pada bunga betina, plastik untuk membungkus bunga yang telah disilangkan, dan tali ikat berupa rafia untuk mengikat plastik pembungkus. Sedangkan untuk bahannya berupa tanaman cabai rawit dan cabai hijau keriting. Adapun tahapan dalam melakukan persilangan. Yang pertama, memilih tetua yang akan disilangkan antara tetua jantan dan tetua betina. Tanaman cabai rawit sebagai tetua jantan dan cabai hijau keriting sebagai tetua betina. Selanjutnya, melakukan kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi dilakukan dengan membuang bagian mahkota yang tidak dibutuhkan dengan hati-hati agar bunga tidak terjatuh. Kastrasi hanya menyisakan benang sari dan putiknya. Kemudian dilanjutkan emaskulasi, yaitu membuang organ kelamin jantan pada bunga betina dan hanya disisihkan bagian putiknya. Berikutnya adalah memetik bunga yang dijadikan sebagai tetua jantan yang merupakan bunga dari cabai rawit yang sudah mekar. Kemudian, satu persatu benang sari dicabut dengan menggunakan pinset, lalu diletakkan pada telapak tangan yang dilapisi plastik agar steril. Setelah itu, serbuk sari dikeluarkan dari kotak sari. Serbuk sari ditempelkan ke kepala putik. Tahapan terakhir adalah dengan menutupnya menggunakan plastik yang diikat menggunakan rafia agar tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Setelah 2 minggu persilangan, didapatkan hasil kegagalan dari persilangan ini. Hal ini terjadi karena ketidaktepatan waktu saat melakukan persilangan. Bunga cabai memiliki waktu reseptif pada pagi hari, sedangkan persilangan dilakukan pada sore hari. Selain itu, cuaca yang buruk juga menjadi faktor penyebab dari kegagalan persilangan cabai yang telah dilakukan.